warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang skala dan perbandingan. Pada bagian ke-6 ini kita akan membahas tentang penerapan konsep perbandingan dalam masalah kontekstual. Nah, kita ingat perbandingan itu ya, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai, tentu kalian masih ingat, itu merupakan perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran itu meningkat, maka nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, jika perbandingan dua besaran itu digambarkan, jika nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran yang lain akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan konsep perbandingan dengan benar. Permasalahan yang pertama, harga satu lusin buku Rp48.000. Jika Resa membeli 7 buku dengan membayar uang satu lembar 50 ribuan, tentukan uang kembalian yang diterima Resa. Nah, di sini satu lusin ya, berarti 12 buku, itu harganya Rp48.000. Kemudian untuk 7 buku itu berapa harganya? Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena kita sudah dapat membayangkan ya, bahwa kalau 12 buku saja harganya Rp48.000, berarti untuk 7 buku, ini besarannya diturunkan, maka kita sudah tahu bahwa harganya juga pasti akan turun juga, jadi di bawah Rp48.000. Nah, dari sini kita karena sudah tahu ini merupakan perbandingan senilai, kita lakukan perhitungan 12/7 sama dengan 48.000 per P. Dan kita lakukan perkalian silang, 12P sama dengan 7 kali 48.000, P sama dengan 7 kali 48.000 per 12, sama dengan 28.000. Jadi uang kembaliannya itu adalah 50.000 dikurangi 28.000 sama dengan 22.000. Jadi uang kembalian yang harus diterima Resa adalah Rp22.000. Kemudian contoh yang kedua, 2 buah mesin dapat memproduksi satu lusin barang selama 3 jam. Tentukan banyak produksi barang yang dihasilkan oleh 5 buah mesin selama 7 jam. Nah, ini adalah permasalahan perbandingan senilai kasus khusus ya. Nah, kita lihat jika mesinnya 2, waktu yang dibutuhkan 3 jam itu dapat memproduksi satu lusin barang atau 12 buah. Nah, untuk 4 mesin berarti kalau dalam 5 jam dapat menghasilkan berapa? Nah, itulah yang akan kita cari caranya. Nah, ini merupakan perbandingan senilai yang bertahap ya. Jadi kita ngerjakannya satu persatu tanpa menggunakan bentuk seperti yang pada soal sebelumnya. Nah, dengan menggunakan perbandingan senilai bertahap, sekarang kita lihat mesinnya, ketika mesinnya 2, waktunya itu 3 jam, barang yang dihasilkan adalah 12 buah. Berarti untuk satu mesin, jadi jika 2 mesin kan menghasilkan 12 ya, berarti kalau satu mesin dalam waktu 3 jam itu akan menghasilkan 6 buah barang. Nah, itu kalau satu mesin 3 jam. Bagaimana dengan satu mesin selama 1 jam? Maka akan menghasilkan 2 barang atau 2 buah barang. Itu kalau satu mesin 1 jam. Nah, yang ditanyakan adalah 5 mesin. Nah, berarti kalau 5 mesin dalam waktu 1 jam bisa menghasilkan 10. Kalau 5 mesin dalam waktu 7 jam
berarti menghasilkan 70. Nah, seperti itu ya cara penyelesaiannya. Jadi, banyak produksi barang yang dihasilkan oleh 5 buah mesin selama 7 jam itu adalah 70 buah. Kemudian permasalahan ketiga, sekarung pakan ternak itu dapat dihabiskan oleh 80 ekor ayam selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor ayamnya, maka dalam berapa hari persediaan pakan ternak tersebut akan habis? Nah, sekarang kita lihat 80 ekor ayam itu pakan ternaknya akan habis selama 15 hari. Jika dijual 5 ekor berarti tinggal 75 ya. Nah, otomatis kita bayangkan pakannya otomatis kan akan lebih dari 15 hari ya. Karena kan ayamnya berkurang. Nah, berarti jatah makannya juga akan lebih banyak lagi. Nah, karena kita tahu ini merupakan perbandingan berbalik nilai, nah maka kita bisa menyelesaikannya menjadi 80 per 75 sama dengan P per 15. Kita lakukan perkalian silang. 75P sama dengan 80 kali 15. P sama dengan 80 kali 15 per 75. P sama dengan 16. Jadi pakan ternak tersebut akan habis dalam waktu 16 hari. Kemudian contoh yang keempat, seorang pemborong berencana menyelesaikan perbaikan rumah Pak Andi selama 36 hari dengan 24 pekerja. Setelah berjalan 24 hari berturut-turut, pekerjaan terhenti selama 4 hari karena beberapa bahan habis. Nah, jika perbaikan rumah harus selesai tepat waktu, tentukan banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan. Dari sini kita lihat ini merupakan perbandingan berbalik nilai kasus khusus ya. Nah, kita gunakan cara ini yang sudah pernah kita bahas pada perbandingan berbalik nilai. Masih ingat ya, H yang pertama itu adalah target kita, kemudian H yang kedua itu adalah pelaksanaan awalnya, H ketiga itu masa istirahat atau terhentinya, dan H yang keempat adalah masa penyelesaiannya. Target awal kita adalah bahwa pekerjaan itu akan selesai dalam 36 hari dengan 24 pekerja. Berarti kita tuliskan 36 kali 24 sama dengan, nah setelah berjalan 24 hari, berarti H yang kedua kita tulis 24 hari kali 24 orang. 24 kali 24. Setelah berjalan 24 hari, nah ini pekerjaan terhenti selama 4 hari. Nah, ini kita tulis pada H yang ketiga, yaitu 4 kali 0. Ingat, 0 karena tidak ada yang bekerja. Dan masih berapa hari ini sisanya? Jadi tadi targetnya kan 36 hari ya, berarti sisa waktunya 36 dikurangi 24 dikurangi 4, berarti masih bersisa 8 hari. Nah, 8 hari inilah yang akan kita cari butuh berapa pekerja. Kita lakukan perhitungan, 864 sama dengan 576 ditambah 8P. 8P sama dengan 288, P sama dengan 36. Dan yang ditanyakan, hati-hati di sini adalah banyaknya tambahan pekerja. Yang bekerja adalah 24 orang ya sebelumnya. Nah, karena yang bekerja itu pada masa akhir itu supaya pekerjaan selesai tepat waktu itu harus 36 orang, berarti tambahannya adalah 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Jadi banyak tambahan pekerja agar pekerjaan selesai tepat waktu itu adalah 12 pekerja. Kemudian permasalahan yang kelima, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di ladang selama 20 hari. Sedangkan seekor sapi dapat menghabiskan rumput di ladang tersebut dalam waktu 5 hari. Nah, jika seekor sapi dan seekor kambing itu makan bersama-sama di ladang tersebut, ya, mereka bersama-sama ya makannya, tentukan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan rumput di ladang tersebut. Nah, ini juga termasuk perbandingan berbalik nilai dengan kasus khusus ya. Nah, kita lihat kecepatan kambing
makan rumput di satu ladang tersebut, yakni kecepatannya adalah VK-nya adalah 1/20. Kemudian untuk sapi, nah itu untuk makan rumputnya kecepatannya VS-nya adalah 1/5. Berarti jika kambing dan sapi itu makan bersama-sama, kecepatan gabungannya itu adalah 1/VK ditambah VS, sama dengan 1/20 ditambah 1/5. Kita lakukan penyederhanaan penghitungannya dan diperoleh hasilnya adalah 20/5, itu sama dengan 4. Jadi, waktu yang diperlukan untuk kambing dan sapi bersama-sama makan rumput di ladang tersebut adalah 4 hari. Nah, itulah beberapa permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.